Kalau kita ingin menasehati orang itu, jangan seperti melempar batu. Kalau kita menasehati orang seperti melempar batu itu, kena kepala orang bisa jadi bengkak. Akhirnya dia lari dari kita. Atau diambilnya lagi batu itu dilemparkannya kepada kita. Maka kalau memberi nasihat itu, jangan seperti melemparkan batu kepada orang. Jangan kasar, jangan keras. Ini niat dia baik menasihati, tapi caranya tidak benar. Akhirnya apa? Akhirnya orang lari. Nah, bagaimana menasihati dengan benar? Menasihati dengan benar itu diantara lain jangan menasihatinya di depan orang banyak, karena dia merasa malu nanti. Kemudian yang kedua, nasihati dia secara diam-diam, sembunyi. Yang ketiga, cari waktu yang pas untuk dia. Yang keempat, nasihat itu tujuannya adalah untuk menyadarkan dia, bukan untuk memvonis dia. Tidak ada hak Anda untuk menjustis dia. Sampaikan saja nasihat dengan baik. Setelah itu Allah yang akan memberi dia hidayah. Doakan kebaikan untuk dia. Jadi seperti itu kita memberi nasihat. Bukan semau kita saja. Lihat Rasulullah SAW dalam memberi nasihat. Beliau selalu berusaha menasihati dengan baik dan lembut, bahkan terhadap orang yang berbuat maksiat. Sebagai contoh, lihat di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersama Al-Fadl ibnu Abbas sedang berboncengan. Datang di hadapannya seorang wanita yang cantik, bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka Al-Fadl pun melihat kepada wanita itu dan terpana. Wanita ini pun melihat kepada Al-Fadl, karena Al-Fadl ini tampan, dia mirip dengan Rasulullah SAW. Maka saling tatap-tatapan mereka. Rasulullah SAW bukan menegur wanita itu, enggak. Wanita ini kan datang untuk bertanya, belajar. Kalau dia pula ditegur, takut dia pergi, dia tidak jadi dia belajar nanti. Baik, pakai kamu tutup mukanya, bikin fitnah laki-laki saja. Takutlah dia gitu kan. Dia ini orang baru datang, orang baru nih, baru belajar. Maka Rasulullah memilih untuk menasihati sepupunya Al-Fadl, karena ini keluarganya, orang yang sudah dekat dengan dia, lebih mudah bagi dia. Dan itu pun tidak langsung dinasihati, malu dia nanti. Cuma dipegangnya dagu Al-Fadl itu, dipalingkannya begini. Itu aja. Rupanya dari sini lihat lagi dia, dipalingkan lagi begini. Lihat lagi sampai 3 kali. Lihat bagaimana Rasulullah lembutnya dalam menasihati orang ini, anak muda ini. Nggak ada dia katakan kamu nggak punya malu, sama Nabi pun masih seperti itu. Wah, ini tidak ada. Kalau orang kita sekarang kan kasar menasihati. Akhirnya Al-Abbas, ayahnya Fadl ini, pamannya Nabi SAW, melihat, lalu dia berkata, ya Rasulullah, lawaita unuqa ibni ammik. Hai Rasulullah, kenapa engkau putar-putar leher anak pamanmu itu? Kata Al-Abbas, apa kata Rasulullah SAW? Saya melihat ada 2 orang pemuda dan pemudi, saya khawatir ada syaitan di antara keduanya. Tentu orang itu kan sudah dengar itu, secara tidak langsung sudah menasihati dia. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memberi nasihat, maka mudah orang itu menerima, tersentuh dia. Jadi amar ma'ruf, nahi mungkar, menasihati orang lain itu ada adab dan etika, harus kita pelajari.